Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Masih pada antusias, amin? Yes! Bilang kanan kirimu saudara, katakan Allah itu baik. Yes, Allah yang kita sembah, Allah yang baik, amin. Kalau kau percaya Allahmu baik, mari sama-sama bangkit berdiri saudara, kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan, amin. Yes. Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat baik. Allah yang begitu besar karena kasih. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu percaya bahwa setiap kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami katakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kami mau katakan Tuhan, ketika kami percaya kami dikasihi, kami tidak takut dan kami hanya percaya sama janji Tuhan. Ya Yesus. Sungguh besar setia
dalam hidup setiap kami. Kami tahu bahwa Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih buat janji Tuhan yang ajaib yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik, semua yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau dalam hari-hari di hidup kami Tuhan, banyak hal yang kami alami, tapi kami tetap percaya bahwa Allah yang setia itu ada bersama dengan kami. Ya, amin. Allah yang besar itu ada bersama dengan kami. Ya. Ada di dalam hidup kami, menyertai hidup kami, Amin. menyertai langkah-langkah kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang berjalan di depan kami. Kami menjadi pemenang. Kami bahkan lebih dari pemenang. Amin. Karena Engkau yang besar tuh ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Allah yang belas, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang berikan kata, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala
Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Mari sama-sama kita bangkit. Kita bangkit berdiri, kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang terpuji sekarang dan selama-lamanya. Mari sama-sama naikkan pujian bagi Dia. Katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sing one more time. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. One more time, say, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Allah kami yang besar. Terpujilah Allah kami yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Tak pernah habis Tuhan kata-kata kami. Tak pernah habis Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan kami bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak. Engkau Allah yang besar. Bahkan Engkau terlalu besar bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami dan kebesaran-Mu selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau dengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami mampu menerimanya Tuhan dan kami mampu melakukannya. Kami percaya Tuhan urapan-Mu udah ada atas setiap kami Tuhan. Memampukan kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hati kami siap untuk dengarkan setiap firman Tuhan. Kau yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom semua,
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dapat bertemu di dalam acara ibadah online Aba Love Lombok. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang senantiasa baru dalam hidup kami. Kami mau mendengar suara Tuhan, kuduskan dan sucikan tubuh, roh dan jiwa kami, sehingga kami dapat menerima dan melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pastinya kita masih ingat ibadah 2 minggu yang lalu tentang mendengar suara Tuhan. Dan minggu lalu sudah disampaikan tentang tema bagaimana kita ketika kita berproses dan mengalami progres di dalam menjalankan proses setiap kebenaran firman Tuhan. Berjalan dari kata mendengar, apa yang bisa kita lakukan untuk mendengar suara Tuhan? Apa usaha kita untuk mendengar suara Tuhan? Yang pertama dikatakan kita harus berdoa. Karena artinya ketika kita di dalam doa kita, artinya kita sedang menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita, kita akan berbicara sama Tuhan untuk memohon apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Dan kita juga menyampaikan segala keluhan kita sama Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di situ banyak sekali suara Tuhan, karena bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau tidak pernah kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi suara Tuhan buat kita. Dalam aplikasi kehidupannya, setiap hari manusia akan mengalami yang namanya proses. Di dalam proses inilah setiap manusia akan mengalami yang namanya progres. Progres akan dapat dicapai ketika mereka semua melakukan apa yang sudah mereka baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka membaca, merenungkan, bahkan melakukan, di situ Tuhan bekerja. Ada saatnya ketika kita dalam segala hal yang sulit mungkin rasanya, di situ suara Tuhan kita dengar. Melalui apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita renungkan, Tuhan berbicara melalui setiap firman-Nya. Bahwa apa yang kita lakukan selama ini semua berdasarkan firman Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terkait dengan mendengar suara Tuhan, pagi ini saya akan membawakan tema tentang believer is not disciple. Seberapa banyak kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mendengar suara Tuhan, tetapi apakah kita melakukannya? Dikatakan dalam satu tulisan berbahasa Inggris, di sana mengatakan every disciple is a believer, but believer is not necessarily disciple. Bahwa setiap pengikut Kristus, setiap murid Kristus adalah orang-orang percaya. Tetapi sebagai seorang percaya, belum tentu mereka mengikuti apa yang dikatakan Kristus. Itu yang menjadi kunci, bahwa ketika kita percaya, sangat sederhana. Pemikiran orang Kristen sangat sederhana. Bahwa ketika dia percaya, dia pergi ke gereja, dia dibaptis. Dan apa yang mereka pikirkan? Bahwa ketika mereka mati, mereka masuk surga. Bukan sampai di situ yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat bersama apa yang Tuhan mau dari pengikutnya atau dari orang, belajar dari orang percaya. Mari kita lihat ya, di dalam satu pasal di Matius 19 mulai ayat 16 sampai yang ke-26, ini bercerita tentang seorang anak muda yang kaya raya. Dia berdialog dengan Tuhan, dia berdiskusi dengan Tuhan. Pada waktu itu dia menanyakan, sebagai seorang yang kaya, setidaknya dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan ada bersama dengan dia.
Tetapi di sini dikatakan lain. Kita mulai baca ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara sekalian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia tahu bahwa Yesus adalah guru. Dan dia melakukan apa yang dikatakan seorang guru. Kita mau lihat ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-17 mengatakan, "Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Tuhan katakan, kalau kau mau hidup, ada di dalam hidup, turutilah perintah Allah. Itu kata Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-18, di sini sangat menarik. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Lalu Yesus menjawab kepada anak muda itu, Yesus menjawab, "Jangan membunuh." Anak muda itu langsung mempunyai respon, "Wah, saya orang baik, saya orang percaya, tidak mungkin dong saya membunuh." Selanjutnya, "Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia." Mungkin bukan hanya orang kaya, anak muda yang kaya tersebut ya, tetapi mungkin sebagian besar daripada kehidupan orang Kristen mengatakan, "Wah, saya sudah melakukan itu." Bahkan mungkin lebih dari itu, kebaikan mereka lebih dari itu. Yang menarik dari kehidupan seorang Kristen bukan saja sampai dia hanya melakukan sampai di situ. Mari kita lihat di ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Anak muda ini dengan sangat percaya diri, dengan mungkin dengan bangga bilang, kalau saya sudah melakukan, mungkin dia sudah melakukan segala yang terbaik di dalam hidupnya, dengan tidak membunuh, dengan tidak mencuri, tidak berzina. Tetapi satu hal, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," berarti di dalam kekristenan ada kesempurnaan. Tidak cukup mendengar, tidak cukup percaya. Mari kita lanjutkan. "Pergilah," kata Tuhan. Dia bilang sama anak muda ini, "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mungkin ketika mendengarkan ayat-ayat ini, jualah segala milikmu, ya mungkin masih sedikit berubahlah wajah anak muda ini. Tetapi ketika dibilang, "Berikanlah itu kepada orang-orang miskin," mungkin 10%, 20% anak muda ini mulai berubah wajahnya. Tetapi ketika Yesus bilang yang terakhir, yang katakan yang terakhir, "Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Anak muda ini mulai berubah total. Di ayat yang ke-22 saya membacakan buat saudara. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sudah berubah. Sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi di ayat yang ke-24 mengatakan, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Banyak mungkin orang percaya yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi seberapa banyak mereka percaya ketika keadaan selalu baik buat mereka. Banyak orang dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan pangkat, dengan kedudukan, mereka bisa mengatakan, "Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhanku ajaib."
Tetapi bagaimana ketika kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan? Seperti anak muda ini. Ketika Tuhan bilang, juarlah hartamu dan ikutlah aku. Apa sebagai seorang percaya yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau melakukannya? Ayat yang 25, bahkan murid-murid Yesus di sini mengatakan, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka, ayat yang ke-26, dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, sebagai kebanyakan manusia, hal ini akan sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segalanya mungkin. Di kutipan yang pertama, siapa saja yang Tuhan cari untuk menjadi murid? Apakah orang miskin? Karena orang kaya tidak mungkin kan? Anak muda yang kaya ini berpikir tentang kekayaannya. Dia harus meninggalkannya. Apakah hanya orang-orang yang kudus? Apakah hanya orang-orang yang tidak benar? Mari kita baca di Matius 9 ayat 9. Ini bicara tentang Matius anak Alfius, seorang Yahudi pemungut cukai. Bicara tentang pemungut cukai artinya orang ini orang kaya. Artinya orang ini juga orang-orang yang bermain di dalam bidang keuangan. Karena pada waktu itu ketika orang-orang kaya yang ada di dalam bekerja sebagai pemungut cukai, biasanya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Biasanya melakukan hal-hal yang di luar daripada aturan-aturan yang ada untuk menekan rakyat sehingga mereka dapat memperoleh harta yang lebih banyak. Tetapi di sini dikatakan di Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Saya garis besari, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, ada satu respon yang benar dari Matius. Maka berdirilah Matius dan pergi mengikut dia. Respon ini yang Tuhan mau dari kita semua. Dari setiap orang percaya. Bukan hanya mendengar. Bukan hanya menjadi pelayan. Bukan saja menjadi orang-orang yang sepertinya sibuk dalam bidang kerohanian. Tapi Tuhan mau kita punya respon yang benar ketika Tuhan bilang ikutlah aku. Di dalam Lukas 14 ayat 33 juga menjelaskan apa sih menjadi siapa yang dicari Tuhan untuk sebagai murid. Mari kita baca di ayat 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk orang-orang yang tidak dapat melepaskan kekayaannya, tidak dapat melepaskan hartanya, tidak dapat melepaskan jabatannya, tidak dapat melepaskan kepintarannya, tidak dapat melepaskan keluarganya untuk mencari, mengikut Tuhan. Apa Tuhan Yesus berkata? Tidak dapat menjadi muridku. Itu kata Tuhan. Dan di Matius 16 ayat yang ke-24 juga menjelaskan bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi jangan pernah meremehkan tentang memikul salib dan mengikut Yesus. Tidak cukup kita hanya mendengar kebenaran firman. Tidak cukup kita hanya percaya kepada firman Tuhan.
tetapi kita harus dapat melakukannya. Bahkan di sini dikatakan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Apa sih syarat-syarat sebagai pengikut Kristus? Apa yang dikatakan Tuhan di dalam suratan Matius 28, 19 sampai 20a. Saya bacakan ayat yang 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi, kata Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan hanya sampai sekedar kita percaya, mendengar dan percaya, dibaptis ke gereja setiap minggu, tetapi belum cukup sampai di situ. Tapi Tuhan minta kita pergi. Itu kata kunci sebagai syarat untuk mengikut Yesus. Yang ayat 20a, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ada kesinambungan ketika kita pergi. Tidak kita hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita membagi hidup dengan mengajar mereka apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Tidak bisa kita hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan dan kita melepaskannya. Tapi di sini dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Apa sih teladan Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan sama kita? Kita harus bagi dengan mereka. Ya, jadi tidak lepas daripada ketika kita mendengar, percaya, tetapi ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, artinya kita belum mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita belum mendapatkan tentang janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya. Yang terakhir, apa sih janji Tuhan untuk pengikut Kristus? Ini yang kita dengar, yang akan kita dengar menjadi kekuatan buat kita. Di Matius 28 ayat yang ke-20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Ketika kita mengikuti perintahnya, ini janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Senantiasa janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika orang percaya, dia mendengar dan dia menjadi percaya, belum tentu dia melakukannya. Tetapi ketika dia melakukan perintah, di situ janji Tuhan bahwa kuasanya akan menyertai. Bagaimana orang-orang yang hanya percaya yang tidak melakukan? Artinya tidak ada janji Tuhan penyertaannya sampai di akhir zaman. Ini yang menjadi penekanan bahwa kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan, tidak hanya mendengar dan percaya, tetapi melakukan. Pergilah. Ada kata perintah, ada kata yang harus kita lakukan. Mari kita lihat apa lagi janji Tuhan untuk orang-orang percaya. Di Matius 19 mulai dari ayat 27 sampai yang ke-30. Kita baca perikop ini menjadi ayat-ayat terakhir kita. Lalu Petrus menjawab ayat yang ke-27 dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu janji Tuhan kepada murid Kristus. Dan dengarkan janji Tuhan buat kita setiap orang percaya yang melakukannya. Dan setiap orang yang karena nama Tuhan, namaku, kata Tuhan,
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan sampai di akhir zaman buat orang yang pergi dan melakukannya. Bahkan kita akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan buat orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan tadi? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, ajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, mari, Tuhan senang kita mendengarkan Dia. Tuhan senang kita percaya kepada Dia. Tetapi Tuhan sangat senang orang yang melakukan perintahnya. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kuasanya kepada kita sampai akhir zaman. Mari tidak sampai hanya mendengar, percaya, dibaptis, dan masuk ke gereja sehingga kita cuma punya pemikiran mati masuk surga. Tapi mari kita mau menjadi bagian daripada murid-murid Kristus, pengikut Kristus yang membawa berita kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang, kepada setiap telinga yang belum mendengarkan kebenarannya, sehingga berita kerajaan Allah sampai di seluruh dunia, sampai di seluruh bumi. Terima kasih, pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua, bukan hanya percaya, mendengar, tapi juga mari kita sama-sama melakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami sudah mendengar Tuhan, bahwa ketika kami pergi menjadikan segala bangsa murid-Mu Tuhan, ketika kami pergi membaptis orang, ketika kami pergi untuk mengajarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan buat kami, maka kuasa-Mu menyertai kami sampai akhir zaman, dan kami beroleh hidup yang kekal. Segala sesuatunya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, bukan dengan pikiran kami, bukan dengan hati kami, tetapi berikan kami hati Tuhan, berikan kami roh-Mu Bapa, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang mereka sedang kerjakan. Dan Tuhan juga akan memakai kami semua, setiap jemaat-Mu boleh menjadi pengikut-Mu dan menjadi murid-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau melakukan kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih sidang jemaat yang berbahagia. Happy Sunday buat kita semua. Bye-bye. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku
katakan